Silakan duduk. Baik Kak, terima kasih Kak. Sama-sama. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Kak. Baik, alhamdulillah. Bagaimana perjalanan ke sini, lancar? Alhamdulillah lancar juga Kak. Lancar. Nah, kalau ke sini berapa menit? Sekitar 1 jam lebih lah. 1 jam. Jauh ya? Iya. Dari rumah kah? Dari rumah Kak. Dari rumah. Iya Kak. Di sini tinggal sendiri. Iya, tinggal sendiri saya Kak. Kalau boleh tahu namanya siapa nih biar kita lebih dekat? Nama saya Akmal Kak. Akmal. Iya Kak. Oh, bekerja di sini atau kuliah? Iya, sekarang saya bekerja di sini. Oh, bekerja. Iya. Jadi di sini juga di daerah sini. Iya, sekitaran seputar Banda Aceh lah Kak. Di Oh. dekat-dekat situ Kak. Oke. Berarti ini merantau ya? Iya, merantau Kak. Baik, saya perkenalkan dulu di sini. Saya Syifa Yolanda sebagai konselor yang akan membantu kakak keluar dari masalah yang kakak alami pada hari ini ya. Iya Kak. Nah, jadi kalau boleh tahu, kakak kesini mengikuti konseling ini tahu dari mana? Dari teman-teman Kak. Dari teman-teman. Iya Kak, dari teman-teman. Berarti teman-temannya pernah mengikuti konseling? Katanya pernah sih, jadi katanya sebaiknya kalau misalnya menurut kamu Akmal agak terasa ngeblank gitu, kamu boleh ke konselor gitu, pergi ke konselor. Mungkin mana tahu ada solusinya gitu katanya. Oh, berarti kakak ini baru pertama? Iya, baru pertama kali. Berarti kakak tahunya dari teman dan pertama ya ke sini ya? Iya Kak. Oh, jadi kakak tahu nggak sesi konseling ini untuk apa? Sebelumnya sih belum Kak. Belum. Tapi sedikit saya tahu itu untuk membimbing kita gitu katanya Kak. Betul. Untuk memberi solusi gitu. Iya, jadi betul seperti kakak bilang. Jadi di sini konseling ini yaitu membantu keluar dari masalah, membantu keluar dari permasalahan kakak yang kakak alami pada hari ini. Jadi tujuannya yaitu untuk meringankan masalah kakak sedikit dari kakak konseling pada saya hari ini, seperti itu. Jadi di sini kakak tidak perlu takut dan tidak perlu merasa gugup, apalagi tidak mau terbuka dalam menceritakan masalah kakak, karena di sini kami menjaga kerahasiaan klien dan kami tidak memaksa dan kami akan sukarela mendengarkan masalah kakak tersebut. Paham? Paham Kak. Ya, baik. Jadi kalau boleh tahu, kakak kan kesini jauh-jauh, pasti ada problem yang ingin kakak selesaikan pada hari ini. Kalau boleh tahu, apa itu? Terkait dengan broken home gitu Kak. Broken home. Iya Kak. Kenapa itu kalau boleh tahu? Sebelumnya sejak ibu saya meninggal gitu Kak kan. Saya punya adik 2, jadi adik saya tuh umurnya 11 bulan, yang satu yang paling kecil yang di bawah saya tuh masih 8 tahun, tapi sekarang sudah yang satu tuh udah masuk NIN, yang satu lagi udah masuk MSN. Jadi tinggal bareng ayah gitu. Sebelumnya sih broken home tuh rasanya itu agak berat gitu. Pulang sekolah tuh dimarahin gitu, pernah juga kena pukul gitu dengan omelan gitu, dan tetangga juga meremehkan gitu, gak suka sama kita gitu. Jadi saya merasa tuh tertekan banget gitu Kak. Itu kalau boleh tahu, ibu meninggal Iya Kak. dari tahun berapa? Waktu kelas berapa kalau boleh tahu? Waktu kelas 1 SMP, pas saya baru masuk kelas 1 SMP Kak. Oh, jadi sekarang tinggal sama ayah? Iya Kak, sebelumnya Kak kan ada yang dibilang gak usah sekolah lagi, cukup jagain anak aja katanya, adik gitu maksudnya Kak. Terus saya berpikir saya juga butuh untuk belajar gitu, untuk pendidikan. Saya gak mau jadi orang bodoh Kak, saya butuh juga sekolah gitu Kak. Jadi dari situ saya juga bertekad gak mendengarkan orang juga, saya tetap sekolah sambil menyusui ya, jaga adik gitu Kak. Walaupun sering dimarahin kayak KDRT gitu Kak. Itu yang mengatakan itu tetangga? Iya, tetangga Kak. Bagaimana respon Akmal?
pada saat itu? Hanya terdiam saja dan menangis gitu Kak. Rasanya sakit banget. Kenapa ya? Padahal saya anak-anak juga gitu Kak. Kenapa orang tuh meremehkan seenaknya gitu Kak? Ada apa ya? Salah saya apa ya? Apa kan masa nggak punya mama lagi? Kayak gitulah saya overthinkingnya Kak. Respon orang rumah bagaimana Kak pada saat mendengar bicaraan tetangga? Sepertinya tidak didengarkan karena kalau seorang laki-laki misalnya ayah tuh nggak ada di rumah, jarang ada di rumah gitu Kak, sering ya cari rezeki gitu Kak. Berarti ayah bekerja ya? Iya, sebelumnya bekerja Kak. Kalau boleh tahu, Akma pernah nggak memikirkan ke depannya gitu? Pernah sih, sewaktu saya masuk sekolah SMA lagi kan Kak, saya juga berusaha gimana saya juga harus sekolah gitu, harus sambung lagi sekolah sampai tamat gitu Kak. Dan juga membiayai adik-adik saya. Seperti sekarang ini saya kan lagi bekerja Kak, jadi saya berusaha untuk dapat uang gitu, gimana untuk membiayai adik-adik saya gitu, supaya orang tuh jangan cuma sebatas tamat SMA aja, tapi juga masuk kuliah gitu. Jadi pernah komunikasi dengan keluarga? Jarang sih Kak, tapi saya berusaha sekeras mungkin gimana pun untuk jadi lebih baik lagi gitu Kak, untuk masa depan orang itu Kak. Oke, baik. Jadi bagaimana perasaan saat ini? Saat ini sih perasaan saya agak sedih gitu, khawatir gimana ya orang tuh keadaannya gitu, karena nggak ada kabar, susah dikabarin karena orang tuh kan nggak pakai HP juga Kak. Pernah nggak inisiatif kalau hubungi tetangga ke orang yang dikenal? Pernah sih, di saat saya berhubungi tetangga Kak, saat saya menghubunginya orang tuh bilang sibuk, nggak ada di rumah, nggak ada orang gitu. Jadi kalau kita sering-sering tetangga tuh agak risih gitu tetangganya, karena tetangga tuh kurang suka gitu, jadi orang tuh risih gitu. Kalau sama Akmal suka orang tuh sama saya, tapi kalau sama keluarga saya nggak suka gitu Kak, risih orang tuh gitu. Apa sih nelpon gitu, kita lagi sibuk misalnya, kita kan juga nggak enak gitu kan, jadi kita nunggu kabar itu lama gitu. Oh, jadi sama dengan keluarga dari pihak ayah apakah dekat? Tidak Kak, kalau kita ada uang orang tuh dekat Kak, tapi kalau giliran kita jatuh gitu Kak, kan orang tuh langsung menjauh, malah menghina gitu, apa sih miskin gitu, dibilang gitulah Kak. Kalau dari pihak ibu? Dari pihak ibu, ke orang sebelah situ ada lah Kak kan, dia aja nggak dikasih sama ayah, nggak tahu kenapa. Oh, jadi di sini kakak merasa sedih ya? Iya, kayak serba salah gitu. Ada orang yang mau tapi nggak dikasih, di sini nggak mau, di situ yang dekat, nggak tahu kenapa. Pada saat merasa, kenapa kalau boleh saya tahu nih, kenapa kakak merasa kayak anak broken home gitu? Kenapa sampai kepikiran kayak gitu? Karena kan kayak satu sendiri Kak, jadi kawan-kawan pun cenderung kayak menjauh gitu karena melihat dari sikap keluarga kayak gitu, jadi orang-orang menjauh gitu Kak. Jadi saya merasa kayak sakit banget, saya kan nggak pernah diberikan kasih sayang gitu, nggak ada, maksudnya dari orang tua sendiri nggak ada kan, nggak ada perhatian, nggak dapat perhatian, nggak dapat kasih sayang gitu Kak. Jadi saya merasa kayak sendiri, kayak lagi dibutuhkan gitu. Kenapa merasa seperti itu? Karena saya merasakan sakit banget gitu, nggak ada yang peduli gitu. Nah, memang sih ada Allah yang peduli, tapi saya merasa kayak gimana ya, rasanya tuh kayak hilang arah lah gitu Kak. Pernah nggak kepikiran apa gitu? Ya pengen hilang sih dari dunia ini rasanya Kak. Kenapa? Ya Allah. Karena rasanya tuh berat banget Kak. Karena di waktu saya ngalamin itu Kak, kan saya sambil sekolah, dimarahin lah, udah dimarahin, dibilang males, padahal saya rajin loh Pak, tapi saya masih dibilang males. Saya menyusui adik saya tuh di saat malam tuh dia nangis, rewel banget gitu lah. Tapi orang tua, karena orang tua laki nggak ada di rumah gitu, saya jagain dia sampai tengah malam Kak, tunggu pulang ayahnya gitu. Saya merasa kenapa ya kayak rumah tangga jadinya terus dimarahin kayak KDRT gitu Kak. Terus saya merasa juga
nggak di sekolah, saya di sekolah juga diituin sama teman-teman, nggak suka sama saya, dijauhin gitu. Terus ada juga orang tua ngatain gitu. Terus di tempat ngaji juga itu Kak, dijauhin juga. Mungkin dari sisi apa sih, keluarganya itu gak jelas gitu bilang. Terus dari terkait dengan lingkungan belajar, lingkungan tetangga Kak, itu lebih parah lagi. Mending kamu nikah aja, nggak usah di sini. Mending kamu ke Banda aja lah, nggak usah lagi jagain, biarin. Ini kan namanya lari dari masalah kan. Jadi dari situ saya tetap berusaha keras, gimana pun sabar gitu kan. Jadi sekarang kayaknya batas kesabarannya udah menipis banget kan. Jadi kayak merasa apa sih dunia ini gitu. Jadi perasaan itu bagaimana? Kecewa dan sedih gitu kan. Yang pertama kecewa sama diri sendiri, kenapa lembek gitu, kenapa nggak kuat kayak orang lain gitu rasanya. Jadi pada saat merantau ke sini, Iya Kak. apakah ada hati yang merasa nggak enak gitu meninggalkan keluarga? Jadi sih Kak, yang saya paling teringat tuh adik-adik saya Kak. Gimana ya kehidupan dia, karena sering dipukul orang gitu Kak. Orang nggak suka sama adik saya, padahal nggak salah, disalahkan gitu Kak. Dia bilang, apa sih orang kayak gitu, gak usah lah katanya. Mampus pun biarin orang kayak gitu. Karena kita nggak salah apa-apa, itu orang tuh sok matain gitu gitu Kak. Nggak tahu penyebabnya apa. Respon orang tua gimana? Sabar aja gitu Kak. Kita tinggal di kampung kita sendiri, tapi entah kenapa perkataannya kayak gitu Kak. Merantau juga ke kampung itu? Enggak, di situ juga punya, misalnya ada lah kita gitu Kak, sedikit. Kan nggak merantau juga itu Kak. Karena memang kampung sendiri gitu Kak. Tapi mungkin rasanya kayak tinggal di kampung orang gitu Kak. Betul. Jadi boleh tahu nih, kakak setelah merantau ke sini sudah kalau kita bilang sudah jauh nih dari keluarga, keadaan di sini bagaimana? Saat saya merantau ke sini memang sih agak sedih gitu Kak, kan susah melepaskan masa kita sering bersama. Ada nangis-nangisnya, tapi di saat kita melihat kota, tapi ternyata di sini nafsi-nafsi Kak, masing-masing gitu Kak. Kita orang-orang sepertinya Kak, tapi kita tahu batas juga kan, tahu diri juga, jaga diri gitu Kak. Karena kita hidup ya mandiri, merantau di tempat orang, kita harus baik-baik gitu, nggak lupa juga untuk berdoa gitu Kak. Tapi di sini merasa agak lega gitu Kak. Maksudnya nggak terlalu terbebani dengan perkataan ya lingkungan gitu Kak. Lingkungan di sini di kota sangat berbeda dengan lingkungan kampung. Ya, kalau di kampung tuh kayak norak kali, maksudnya kita nggak urus-urusan orang tuh, tapi orang tuh apa ya nggak suka sama kita. Tapi kalau di sini kan masing-masing gitu Kak, sibuk dengan pekerjaan gitu Kak. Iya betul. Jadi merasa capek juga ya. Iya Kak. Apalagi kita di kota orang gitu kan. Jadi kalau di sini kita merasa lebih ringan bebannya. Iya, agak relax Kak. Di sini kan bisa jogging gitu kan, bisa olahraga gitu. Kalau di sana kan kita olahraga pun dikatain juga di jalan. Apa sih olahraga kayak ya kampungan banget lah kita bilang kan Kak. Padahal pasangannya kita jogging lari-lari kan Kak. Kayak di sini misalnya kan sehat badan tuh Kak. Tapi kalau di sana tuh nggak boleh Kak. Itu apakah ada masalah dari keluarga sampai tetangga merasa seperti itu, sampai bilang-bilang kayak gitu? Enggak ada sih, cuma orang tuh iri aja gitu. Misalnya ada orang lain nih Kak yang baik sama kita, misalnya dikasih apalah sedekah gitu atau apa, orang tuh iri karena dikasih bilang orang tuh ada Kak. Tapi ya iri orang tuh, kenapa sih bisa disayang ya? Padahal nggak disayang juga, orang sedekah gitu kan. Dan pada akhirnya orang tuh nggak kasih lagi, difitnah lah, dibilang apa sih kasih ke orang miskin itu gini lah. Sampai seperti itu? Iya Kak. Terus ada juga dimaki-maki, dibilang ya kita diatur gitu, jorok gitu. Karena kita sama juga kayak orang lain ya. Kan di situ habis tsunami Kak. Kan orang bantuan semua, yang buat lah yang tambah. Apa sih yang disamakan kan? Tapi orang tuh bilang Allah orang miskin gitu Kak. Padahal namanya sama aja kayak orang tuh. Baik. Kalau boleh tahu nih, kakak di
sini kan merantau, apalagi bekerja untuk orang tua. Pernah nggak kepikiran untuk setelah gajian nih, setelah gaji kepikiran nggak untuk kirim uang kah atau kirim apakah dari untuk ke kampung gitu? Iya, sangat kepikiran Kak. Di saat saya gajian kan Kak, saya selalu ngirim buat orang tua tiap bulan gitu Kak. Ini cukup bulan ini gitu. Misalnya gaji saya ini sebulan 3 juta gitu Kak. Saya kasih untuk orang tua sekitar 2 juta gitu Kak. Karena orang tua rame di sana. Jadi saya di sini 1 juta gitu Kak. Tapi tergantung sih Kak. Kalau misalnya bulan ini 3 juta, ada bonusnya misalnya 3.500.000. Jadi orang tuh saya kasih 3.500.000. Tergantung gitu Pak. Ada 2 juta, ada 1.500.000 gitu Kak. Kebetulan saya juga harus nyicil juga buat tabungan gitu. Berarti kerja di situ kos atau rumah? Berarti sewa juga rumahnya? Iya, sewa rumah Kak gitu. Berarti kakak sisihkan gajinya untuk ke kampung dan untuk di sini ya? Iya Kak, untuk biaya hidup saya lah di sini Kak gitu. Berarti ke kampung kirimnya uang kah atau apa? Saya kirim uang gitu Kak. Sesekali ada juga saya belanjain makanan atau pakaian buat orang tua gitu. Iya. Pernah nggak waktu kakak mengirim uang ke kampung, pernah nggak ditelepon sama orang tua? Dari kakak laki-laki saya ada Kak. Itu kak? Iya, saya suruh pulang dia gitu Kak. Berarti untuk ngabarin ke orang tua? Iya Kak, untuk ngomong gitu sama orang tua. Apalagi? Jadi sampai di sini kakak merantau di sini demi keluarga di kampung, apalagi mohon maaf ibu yang almarhum ya. Iya Kak. Ia meninggalkan adik 2. Kalau boleh tahu nih, ayah bekerja? Enggak sih Kak, tidak bekerja, cuman dipanggil orang misalnya Kak ke sawah, atau ini ada kebun sih Kak, kebun sendiri. Kalau misalnya ada waktu kerja gitu Kak, di seberang sungai gitu Kak, nyari ikan, nyari kepiting gitu Kak. Oh iya. Berarti kalau boleh saya tahu, apa yang kakak harapkan ke depan nanti? Saya berharap kalau saya bisa menghasilkan, ya saya harus menabung gitu Kak. Kan saya berharap untuk adik-adik saya bisa sekolahnya tinggi gitu Kak, bisa sampai perguruan tinggi gitu Kak. Nah, kalau boleh tahu nih, sampai kita tadi kan ada membahas tetangga. Iya, tetangga. Ada nggak merasa nggak enak sama tetangga itu? Sebenarnya kalau misalnya orang tuh suruh-suruh nih Kak, harus nurut tuh enak gitu Kak. Nih Kak. Tapi kalau sekarang kita bilang nurut juga, tapi nggak terlalu berkali gitu Kak. Tapi orang tua ada bilang, enak ya udah kerja sekarang, udah bisa kasih duit untuk orang tua. Kami nggak dikasih gitu Kak. Kan logikanya kita mikir, ngapain kita kasih kan? Sampai seperti itu? Iya, ada juga sampai seperti itu. Kita dapat kerja, orang tuh bilang ya enak ya kayak gitu. Jadi gimana perasaan kakak waktu Belum benar. waktu tetangga bilang seperti itu? Biasa aja sih menurut saya. Alhamdulillah saya udah dapat kerja gitu kan. Ya semoga orang itu dapat juga gitu. Iya betul. Jadi pernah nggak kan tadi ada kakak bilang adik kakak pernah dipukul Iya Kak. sama tetangga itu juga? Iya, tetangga lain lagi ke depannya lagi Kak. Maksudnya emang satu lorong kan banyak tetangga di situ Kak. Jadi macam-macam sikap orang tuh gitu Kak. Ada yang baik depan, ada yang baik belakang gitu Kak. Pernah nggak adik kakak, abang kak atau kakak sendiri Iya Kak. dekat sama ayah? Pernah kalau lagi berdua aja gitu Kak. Tapi kalau sendiri sih, kalau rame-rame itu nggak pernah Kak. Bercerita tentang masalah diri itu? Nggak pernah sih Kak. Cuma nanya aja gimana keadaannya udah. Maksudnya ini kedepannya gimana ya, semoga orang tuh kalau bisa nggak usah putus sekolah adik-adik gitu Kak.
Kalau berbagi cerita diri sendiri kepada ayah itu Nggak pernah? pernah sih kak. Tapi pernah sekali saya bilang gini, kenapa ya kayak kita nih kayak dianggap sampah gitu, kenapa orang nggak suka sama kita, itu pernah saya tanya. Tapi responnya ya sabar aja gitu, tinggal tempat orang gitu. Padahal itu kampung sendiri, tapi nggak tahu ya gitu, karena kita nggak punya backingan ya. Iya betul. Tinggal di kampung itu juga harus punya backingan. Contohnya kayaknya kita sendiri kayak orang asing dianggap orang kampung sendiri. Jadi kalau boleh tahu sampai detik ini Iya. usaha apa yang udah kakak lakuin nih? Sebelumnya saya juga ada beli buku-buku gitu kak, untuk adik saya bisa belajar gitu kan. Jadi dari situ dia bisa banyak nambah wawasan gitu kan. Mungkin di perpustakaan susah untuk dipinjam, jadi saya beli gitu kan, saya kasih. Dari situ juga udah berkembang sih pikirannya, dia alhamdulillah dapat juara 1 gitu kan, juara 2 gitu kan. Respon kakak gimana? Senang sih gitu kan. Semoga kedepannya tetap di situ, nggak turun gitu kan, belajar lagi gitu. Oke, baik. Jadi gimana nih udah sampai sini perasaan kakak? Alhamdulillah sudah saya konselor gitu kak, kan saya merasa senang gitu kak, saya merasa nggak sendiri gitu, ada pendukungnya gitu yang berarti kita harus banyak-banyak mikir gitu, kalau misalnya kita dituin kita harus apa gitu. Iya betul. Jadi bagaimana kalau saya tarik kesimpulan dari masalah kakak seperti ini. Jadi kakak di sini kan masalahnya broken home. Iya kak. Apalagi ibu kakak yang sudah almarhum ya. Iya. Ya sudah lama kalau bisa kita lihat ya. Iya kak. Apalagi waktu sekolah. Iya, di saat saya sejak masih sekolah. Waktu pada saat itu apalagi adik yang masih kecil ya. Iya kak. Jadi kakak yang ngurusi adik dan sampai merantau ke sini untuk mencari penghasilan dan membantu orang tua di rumah. Ayah ya. Iya. Iya. Jadi perlu kasih. Jadi dari sesi konseling yang kita lakuin nih pada hari ini, pelajaran apa yang bisa kakak ambil pada hari ini? Pada hari ini saya dapat mengambil bahwa jadi dari sesi konseling ini banyak solusi yang saya dapatkan, seperti kita tuh nggak usah terlalu overthinking gitu kan. Iya betul. Terus nggak usah terlalu peduli sama omongan tetangga yang beda kita gitu kan. Kalau misalnya ada orang yang nasihatin kita dengar gitu kan. Kita jalanin aja kak, namanya juga hidup. Iya betul. Jadi kakak sudah bisa pelajaran ya? Iya, alhamdulillah saya masuk waktu kakak langsung itu. Oke, baik, terima kasih. Jadi nah, kalau boleh kita jadwalin lagi di sesi konseling kita, atau maunya kapan nih kakak bisa ketemu lagi? Setahu saya kapan aja sih boleh kak. Nah, kalau kan kakak ini bekerja, Iya kak. jadi bagaimana kalau kita ambil di hari Sabtu mungkin? Boleh kak. Boleh, kalau kakak luang? Ada kak, kebetulan hari Sabtu itu sorenya libur saya. Sore jam berapa kalau bisa? Sekitar jam 4 gitu lah kak. Oke, 4. Jadi kita ambil di jam 4, karena pun kita konseling ini nggak perlu waktu lama, kita akan terus berjalan sampai waktu kakak yang mau akhiri seperti itu. Iya. Jadi sampai kakak menemukan jalan keluarnya sendiri. Jadi saya di sini cuma membantu untuk mengarahkan jalan keluarnya saja. Baik kak. Ya baik. Jadi sampai di sini konseling kita hari ini.